Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Suliana Rahmanillah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek stilistika dari cerpen yang berjudul Dongeng Penunggu Surau, karya Joni Arya Dinata. Sebelum itu, stilistika merupakan ilmu gaya bahasa yang dimana cabang ilmu linguistik memfokuskan diri pada analisis gaya bahasa. Stilistika sendiri diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu style atau gaya dalam bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita menganalisis unsur stilistika dari cerpen yang berjudul Dongeng Penunggu Surau karya Joni Arya Dinata. Yang pertama yaitu dari unsur leksikal. Jenis kata yang digunakan dalam cerpen tersebut yaitu pertama kata benda, yang pada contoh paragraf 1 yaitu menembus daun taram besi ladang, lembah-lembah, orang-orang sibuk, dan pada paragraf 8 yaitu menuju lembah, sawah, menyeruak, rumah-rumah, jendela-jendela, menyapa orang-orang yang tetap sibuk bekerja. Yang kedua yaitu kata kerja, yang terdapat pada paragraf 1 yaitu ada lesung di talu-talu, dan paragraf 19 kalau begitu panggillah mereka, Ali, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu kata sifat yang terdapat pada paragraf 10 yaitu setiap manusia punya pilihan sendiri dan Tuhan tak akan merubah suatu kaum tanpa Dia berkehendak. Dan juga pada paragraf 24 yaitu mereka telah membunuh Tuhan dengan bengis. Yang keempat yaitu kata bilangan yang terdapat pada paragraf 12 yaitu sembahyang wajib 2 rakaat, dan pada paragraf 12 lainnya yaitu jam 1 siang memandang angkasa. Yang kelima yaitu kata tugas yang terdapat pada paragraf 15, lihatlah Tuhan begitu baik melimpahkan keberuntungan, dan paragraf 18, alhamdulillah, kemarilah. Kemudian yaitu dari pemajasan. Yang pertama yaitu simile dari contoh kalimat cerpen tersebut yaitu sapi-sapi dihalau para gembala, tertawa gembira, menuju lembah, sawah, menyeruak rumah-rumah, jendela-jendela menyapa orang-orang yang tetap sibuk bekerja. Yang kedua yaitu litotes, yang dimana contoh kalimatnya 2 jamaah tua paling rajin, yang bertobat pada beberapa bulan terakhir tetapi nyata nyaris selalu datang pada paling akhir. Kemudian hiperbola, yang dimana contohnya ada lesung di talu, bertalu-talu, suara paku di palu, pertanda kerja, sapi-sapi dihalau para gembala. Kemudian elipsis, yang dimana contohnya yaitu tersenyum berseloroh, azan menyilet, Imam Matori mengusap muka, memandaskan, menyilet langit, menembus bumi. Kemudian yaitu prolepsis atau antisipasi, yang dimana contohnya yaitu mula-mula dia kira sekembalinya sahlan akan teratur, mengirimi beberapa ribu perak sebulan, dan selanjutnya ia bisa berjualan dengan tenang. Artinya tak perlu was-was dari mana bahannya dicuri atau dikerumuni macam kambing lepas. Kemudian yaitu pencitraan. Yang pertama, citraan penglihatan. Contohnya yaitu azan menyilet, ada matahari terik di mana pedang bisa dijadikan penggaris, wajahnya bening. Kemudian citraan pendengaran, contohnya yaitu ada lesung di talu, bertalu-talu, speaker di surau ini kurang keras, suara azan menembus atap, memekik, sunyi. Kemudian yaitu citraan gerakan, contohnya yaitu Imam Matori mengusap muka, menyapa orang-orang sibuk bekerja, perempuan-perempuan bebal menentang rentang suami. Kemudian yaitu citraan rabaan,
yaitu contohnya suara azan menembus, menyayat, dan berirama. Waktu merayap dan surau tetap sepi. Simpulan dan saran. Secara umum, cerpen dongeng penunggu surau menggunakan bahasa denotatif yang cukup mudah dipahami pembaca. Kata yang dominan dalam cerpen ini adalah kata benda yang merujuk pada manusia, binatang, tumbuhan, atau barang. Fungsinya untuk menekankan subjek. Penggunaan kata ini sebenarnya tetap karena cerpen ini menceritakan tentang kehidupan yang nyata atau realita yang ada pada suatu daerah di mana masyarakatnya tidak sadar dan tidak pandai bersyukur akan apa yang telah diberikan Tuhan kepada mereka semua, sehingga surau atau masjid kampung tersebut selalu kosong, sekolah pun juga kosong. Oleh karena itu, dalam cerpen ini sedikit disindir pula bahwa manusia pada zaman sekarang itu seperti dalam cerita ini dan tidak pandai untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Baiklah, segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang aspek stilistika dari cerpen yang berjudul Dongeng Penunggu Surau karya Joni Aryadinata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.